Nah, oke, nah kita lanjutin. Nah, kita mau lihat why something itu can have color. Jadi baju apapun yang kita bisa lihat dengan mata kita itu why have a color ya. Prinsipnya semua yang ada itu sinar yang berkaitan yang bisa menyebabkan suatu benda itu mempunyai warna, itu daerah kerjanya adalah di visible light region. Nah, visible light itu wavelength-nya, jadi panjang gelombangnya itu di antara 700 sampai 400. Nah, gambarannya saking tipisnya, itu tipis yaitu 500 atau 400 sekian, hampir 500 gitu ya di sini. Hampir 500 itu ketebalan satu busa sabun. Jadi busa sabun itu memiliki sangat-sangat tipis banget ya, yaitu ketebalannya hampir 500 nanometer. Jadi ini merupakan gambaran visible light, yaitu di antara 400 sampai 700. Jadi kalau misalnya 700 itu kurang lebih panjang gelombang untuk warna merah. Nah, di sini nanti ada warna hijau, kuning, hijau. Nah, ini adalah semua warna pelangi begitu ya. Nah, di sini kita lanjutkan. Nah, warna kalau warna utama yang ada di komponen sebenarnya dibagi tiga, yaitu kalau misalnya di komputer itu ada memang RGB, itu red, green, blue. Nah, kalau di panggung itu ada hal yang unik. Ini ada lampu hijau, kemudian blue light, kemudian red light. Nah, kalau digabung mereka menjadi warna warna putih. Nah, warna putih ini adalah jadi semuanya bergabung. Warna hijau, warna biru, warna merah, dia bergabung kena ke mata kita jadinya warna putih. Nah, jadi bagaimana kalau seandainya suatu benda itu jadi kalau misalkan ketiga warna itu ada warna biru, warna hijau, warna merah. Nah, kalau kita lihat di sini warna merah, warna hijau, kemudian warna biru. Gitu ya. Semua ini komponen utama dianya, tinggal intensitasnya yang berbeda-beda. Kalau semuanya ada warnanya ini colorless ya, terang gini. Tapi kalau warna kuning ini gabungan apa dengan apa? Hijau merah. Hijau sama merah. Iya. Nah, sekarang hijau merah ini yang menjadi warna kuning ini kena ke mata. Yang nggak ada warna apa? Yang nggak ada di warna kuning ini warna apa? Oranye. What? Warna warna biru yang nggak ada. Ya, warna birunya ini nggak ada. Warna biru nggak ada. Nah, di sini jadi kalau suatu benda misal gitu ya, misalkan begini. Jadi misalkan ada satu benda, ini warnanya kita ngelihat dengan mata kita ngelihat dengan mata kita gitu ya. Nah, ini warnanya blue. Jadi kalau katakan lampu segala macam itu, ini memang saya gambarkan tiga, misalnya ini satu warna merah, kemudian warna biru, ini mah jadi satu gitu ya, warna biru, kemudian ada warna red, blue sama green. Nah, ini semua ini nggak kelihatan gitu ya. Jadi semuanya itu nggak kelihatan. Ini nggak kelihatan. Ini namanya oke, semacam apa, kita lihat colorless. Jadi warna warna putih biasa ya, nggak kelihatan cahaya, nggak kelihatan. Nah, kemudian ketika
dia kena suatu benda yang berwarna biru ini, ya, berwarna biru. Nah, dia akan yang lain, yang blue akan namanya reflect. Jadi yang blue itu akan reflect. Blue itu akan reflect di sini. Nah, blue-nya reflect kena ke mata. Ya, jadi warna blue-nya kena ke mata. Berarti yang diabsorb warna apa? Yang diabsorb warna apa? Tanya, Kenapa? tanya. Diulangi lagi, nggak, kurang jelas. Yang diabsorb warna apa jadinya? Yang lainnya merah sama hijau. Oke, good. Jadi warna merah sama hijau. Jadi kurang lebih suatu benda dia itu berwarna karena ada sesuatu something yang diabsorb, ya, yang diabsorb. Kemudian ada juga sesuatu yang di reflect. Yang di reflect itulah yang kita lihat, gitu ya. Ini absorb. Jadi berkaitan sama transition, yaitu compound. Jadi warna, color of compound, of complex compound. Nah, kurang lebih cara basicnya adalah dari hal ini, ya. Nah, sekarang kita lihat di berikutnya. Nah, sekarang di sini ini mah kalimat yang ada di textbook, ya. When a solution containing a transition metal ions in complex appear color. Nah, part of visible spectrum is absorbed by solution. Nah, sekarang kita balik gitu ya. Jadi when, jadi ada part, ada visible light. Visible light itu pasti ada Michiko Hebinio gitu ya. Nah, kemudian itu adalah visible light yang bisa kita amati. Nah, yang bisa ditangkap oleh mata. Nah, now when a part of visible spectrum is absorbed by a solution, ya. Jadi yang from 400 until 700, ya, 400 until 700 itu 400 nanometer until tadinya dibalik ya, 700, kemudian kesananya mah 400 nanometer. Nah, kalau salah satu diabsorb by a solution di sini, jadi salah satu warna ini diabsorb, ya, salah satunya. Misalkan di sini warnanya misalkan blue. Jadi warna blue tadi ada di sisi sini ya, warna blue. Warna blue diabsorb, ya, blue diabsorb. Kemudian a solution, maka akibatnya apa? A solution will appear a color. Jadi color yang diamati apa? Yang nggak diabsorb, yaitu di bagian yang ini ya, unabsorbed. Jadi kalau blue, maka yang diabsorb berarti yang akan kita lihat, perhatikan, adalah warna red. Yang itu adalah yang di sini ada dua. Ini warna red, ini warna red, ini warna green. Jadi yang kita amati adalah warna red sama warna green. Ya. Sebaliknya, kalau yang diabsorb adalah sebaliknya ya, ini diabsorb, ya, absorb. Kemudian yang muncul adalah pasti warna blue yang muncul, ya. Jadi ini merupakan kejadian yang ada di transition metal in a complex, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Enggak. Oke. Kita lanjut. Nah, sekarang kita perhatikan transition metal atoms. Nah, kita fokus ke atoms, belum ke ions, gitu ya. Yang menyebabkan kita membahas transition metals itu adalah berkaitan sama d orbital, ya, berkaitan sama d orbital. Nah, d orbital ini pada kondisi atoms, contoh misalkan kita give an example, that is copper, gitu ya. Kalau copper, proton number itu 29. Berarti kita buat shorthandnya, ya, shorthand.
Nah, kalau dipanjangin kan 1s2 continue ya. Kemudian kita buat yaitu 18 argon. Total elektronnya harus 29 electrons. Di sini kita berbicara masih atoms ya. Jadi berkaitan sama yaitu adalah 4s dulu gitu ya, 4s2, kemudian 3d 9 gitu ya. Nah, tapi di sini yang kita pelajari, dia akan membentuk suatu konfigurasi yang baru ketika kalau dia 3D9, kasusnya 3D9 atau 3D4. 3D4. Berarti untuk kasus yang 4S2, 3D9 atau 4S2, 3D4, dia akan menjadi 4S1, 3D10. Ini adalah 4S1, 3D5. Gitu ya, 3D5. Nah, jadinya ini nanti akan menjadi kalau atomnya pasti dia akan berubah jadi 18AR, 4S2, 4S1, 3D10 gitu ya. Nah, di sini yang kita mau amati untuk atoms ya, untuk atoms kita karena kita membahas berkaitan sama transition, kita fokus ke d orbitals ya. Ketika kondisi dalam atoms, yaitu orbital yang ada di sini itu adalah dengan istilah degenerate. Nah, arti degenerate itu apa? Artinya adalah same of energy level ya. Jadi energinya itu sama yang D. Jadi seringkali digambarkan bisa juga dibuat ada 5 kotak begini ya. 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti all electron itu in the same energy level gitu ya, energy level. Nah, sekarang kita sudah melihat bahwa atoms itu memiliki d orbital dengan kondisi same energy level gitu ya, same energy level. Nah, ketika mereka change to ions ya, change to ion di sini, change to ions. Nah, sekarang ada hal yang berbeda. Nah, jadi ketika change to ion, yang berkaitan change to ion kita lihat berkaitan sama d orbital tentunya ya. Cu29 ini adalah yang tadi 18AR, 4S1, 3D10 ya. Ketika change to ions berarti Cu2+, berarti release to electron, berarti yang dirilis adalah pasti yang diambil dari sini dan kemudian ngambil dari sini -1 ya prosesnya. Berarti configurationnya 18AR kemudian 3D9 gitu ya. Nah, maka di sini ada configuration 3D9 yaitu digambarkan di sini 3D9. Ini berkaitan sama ions. Yang sebelumnya kita membahas atoms. Nah, sekarang ions. Nah, ketika ada namanya ligand mendekati yang namanya metal ions ya. Jadi di sini in the presence of ligands, a transition metal is not isolated. Jadi ketika presence-nya itu di sini mau dibilang ligandnya dia mendekati transition metal ions, yang terjadi apa? Ini artinya degenerate itu dia memiliki arti tadi equal of energy tadi ya. Nah, di sini ketika ada ligand apapun, misalkan Cl- yang lalu H2O, NH3, yang pasti they have a lone pair gitu ya. Dia promote atau dia akan donate lone pair-nya ke Cu gitu ya. Nah, ketika hal itu terjadi, yang kondisi mengakibatkan kondisi d orbital dia itu menjadi non
degenerate. Jadinya mereka akhirnya memiliki energi yang berbeda, ya, energi yang berbeda. Nah, energi yang berbeda ini itu akibatnya split kedua, yaitu berkaitan ini 2 ke atas, 3 ada di bawah. Nah, nanti akan berikutnya dijelaskan kenapa kok 2 ke atas, 3 ke bawah gitu ya. Nah, ketika ini split, split ini pasti diakibatkan oleh si ligand yang mendekati transition metal ions, ya. Dia menjadi akhirnya tidak equal gitu ya, tidak equal. Nah, karena tidak equal, maka dia menyebabkan yang namanya different energy level. Nah, dia menyebabkan yang ini. Ada different energy level di sini. Different energy level. Jadi ketika dia menjadi kompleks berarti di orbital in transition metal ions itu udah ada gap, ada energy gap, ya. Ini adalah energy gap. Kenapa ada energy gap? Di sini, ketika di sini ada katakan empty, berarti ada possibility untuk si elektron manapun, baik di sini atau di sini atau di sini, dia itu namanya excite. Jadi dia bisa ke atas, memungkinkan karena di sini ada empty, ada kosong, ya. Nah, ketika ada empty di sini menyebabkan dia bisa absorb energy light in the certain wavelength gitu ya. Nah, kita mau lihat berikutnya. Jadi, saya ulangi, yang pasti ini adalah ions, kemudian ketika dia interact sama ligand, pasti dia akan split gitu ya. Ini coordinate bonding form ligand itu causes dia 5 transition split into 2 set gitu ya. Nah, akan set begini. Kita lanjutin berikutnya. Nah, ketika dia 2 set, ini 1, 2, ya, dia non degenerate, berarti dia nggak non equal, nggak sama energinya, nggak sama lagi. Nah, di sini ada possibility untuk electron can promote to higher energy level. Jadi salah satu, misalkan ini ZAP, yang ini mah digambarkan when energy absorbed from visible spectrum, gitu ya. Yang ini absorb ZAP, ya. Yang diabsorb apa? Kita tahu Cu2+ itu adalah warnanya solution ya. Solution itu adalah warnanya blue. Berarti yang diabsorb itu adalah warna red samtil warna green. Gitu ya. Kalau kita lihat sebelumnya kita lihat sebelumnya yang ini muncul, berarti yang red until yellow green itu diabsorb gitu ya. Nah, kita back di sini. Jadi warna red green diabsorb, dia ketika gain energy dia akan promote to higher energy level. Nah, kemudian yang diamati apa? Yang diteruskan, transmit artinya, berarti yang ditransmit itu adalah akhirnya adalah warna blue yang ditransmit. Jadi yang ditransmit artinya diterusin itu adalah blue light. Jadi warna si copper kelihatan warna blue gitu ya. Nah, di sini ada ini mah korelasi antara energi dengan wavelength gitu ya. Jadi energinya ini tertentu, kebetulan itu adalah di dalam visible light yang diabsorb. Karena visible light yang diabsorb, maka solution pasti have a color. Ini kompleksnya pasti have a color kalau gapnya itu in visible light spectrum gitu ya.
Oke, ada pertanyaan dulu. Sebelum dilanjutkan. Enggak. Enggak ya, oke. Enggak sih. Yes, oke. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang mau dijelasin kenapa kok bisa turun 2, kenapa kok bisa turun 4. Nah, ini saya ganti share-nya, screen-nya berarti ke jurnal. Nah, di sini. Tadi ada 5. Kemudian kalau ada 2 begini. Oke, nah kita lihat lagi gambaran yang tadi share-nya. Oh, mana tadi ya? Sebentar. Oh, mana nih? Oke nih. Nah, kita lihat yang ini dia. Oke, yang ini. Di dalam yang kita pelajari itu shape untuk kompleks kurang lebih ada 2 shape kompleksnya, yaitu yang pertama adalah tetrahedral ya. Jadi ini adalah shape kompleks compound gitu ya. Jadi ada 2, tetrahedral dan oktahedral gitu ya. Nah, sekarang kalau bentuknya adalah oktahedral, berarti ada 2 shape. Yang pertama adalah tetrahedral, yang kedua adalah oktahedral. Kalau oktahedral berarti artinya apa? Bentuknya oktahedral kan kurang lebih segi 4 datar ya, kemudian ada atas, ada bawah. Nah ya. Nah, jadi kurang lebih struktur oktahedral itu gabungan ini. Ya, kalau digabungin ini ada atas bawah gitu ya, atas bawah. Nah, ini segi 4 datar gitu ya. Nah, digabungin 2 orbital ini akan membentuk oktahedral. Nah, ketika ligannya masuk dengan susunan oktahedral dari atas, bawah, kemudian bidang 4 datar gitu ya. Artinya si ligan itu pasti menyumbangkan lone pair ya. Ini menyumbangkan lone pair, ini menyumbangkan lone pair, ini menyumbangkan lone pair, lone pair, lone pair dari masing-masing ligan namanya. Nah, kemudian ligan ini elektron dan kemudian di sini ada ininya, ada si orbital ini Cu-nya, Cu2+, di orbitalnya juga punya dia have elektron juga kan. Nah, ketika si elektron ini mendekati dengan elektron didekati, jadi elektron di Cu2+ didekati oleh elektron di sini, dia itu interaction. Berarti interactionnya, ketika ada interaction, maka akibatnya apa? Akibatnya dia akan menghasilkan yang namanya energy levelnya increase. Jadi ini kenapa energy levelnya increase? Karena dia interact sama ligannya. Jadi ligan sama di orbital yang ada di dalam Cu. Ya, makanya dia naik. Nah, sedangkan kalau orbital yang lain yang katakan ini mah di celah-celah, interaksi sama ligannya itu enggak sedekat orbital yang ini dx kuadrat min y kuadrat sama dz kuadrat gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau dia bentuknya adalah tetrahedral? Bentuknya tetrahedral
Nah, sekarang tetrahedral gimana? A tetrahedral. Nah, kalau bentuknya tetrahedral itu bentuknya seperti tripod ya. Atas kemudian yang bawah tripod ya. Tripod. Nah, tripod ini dibentuk dari 3 orbital ini ya. Jadi kalau tadi oktahedral berarti oktahedral itu 2 orbital di atas. Tapi kalau bentuknya tetrahedral, 3-nya ini ada di atas. Gitu ya. Nah, sekarang kita gambarkan ke yang ini. Jadi kalau bentuk oktahedral berarti ini dx kuadrat min y kuadrat min dz kuadrat di atas. Tapi kalau tetrahedral sekarang 3 ada di atas, 2 di bawah. Ini dx kuadrat y kuadrat dz kuadrat. Kenapa? Karena dengan posisi tetrahedral begini, yang paling interaksinya yang paling dekat itu adalah interaksi orbital dxy, dyz, dxz begitu. Jadi ini pernah keluar di ujian, ini juga pernah. Tapi lebih dituntun ya. Nah, jadi tenang aja. Nah, jadi kalau oktahedral 2 orbital di atas, kalau tetrahedral 2 orbital di bawah, sebaliknya gitu ya. Paling untuk mengingatnya, mengingat shape orbitalnya itu sangat membantu. Shape di orbital. Yap. Oke, nah ini udah selesai. Ada pertanyaan dulu sebelum kita ke exercise. Nggak ada ya? Enggak sih. Oke, kita lanjut ke, jadi cukup jelas kita latihan ke sini sekarang. Ini tadi nomor 4. Oke, nomor 4 yuk. Jadi langsung saja, ini orbital bentuk siapa nih? Langsung di kalian bilang. Nah, sekarang lebih baik di unmute semua. Yang di sini apa di sini? Share-nya udah belum ya? Udah. Udah, oke. DXY. Ini DXY, hati-hati kalau D itu selalu ada semacam 4 clover gitu. Ya. Oh, DZ kuadrat, kalau DZ kuadrat itu ada cincinnya. Ada cincinnya. Nah, ini hati-hati, ada satu kalimat, identify the type of orbital as P and D. S. Oke, yang mana S? oh, Which one S? P. Lupa. Ya, oke. Yang saya ingatkan, berarti yang S itu adalah seperti bola, ya, yang ini. Ting. Kemudian berarti yang di kiri apa namanya? Yang di kiri. P.
Yes, P. P itu seperti dumbbell ya. P. Nah, sekarang yang ini mau nggak mau adalah d orbital yang 4 ya. Nah, sekarang kemudian yang B. Tetap memperhatikan ini sih, dibaca pay attention on statement-nya, question-nya. Nah, paling lihat itu. Ya, oxidation stating. Oxidation to ions, berarti yang ini sama yang ini ya. Jadi to ions ya. Nah, yang jelas ini tuh ini tik ada CD, yang ini plus, ini soalnya ada 2. Berarti ionsnya itu dia dikasih tahu ininya gitu ya. Gara-gara di subshellnya. Ya, karena di subshellnya. Kenapa di subshellnya? Ininya punya CD plus, ini kayaknya ini CD2 plus. Ini alasannya apa? Because the orbital is full. Gitu ya. Karena berkaitan dengan transition metal. Transition metal itu didefinisikan ketika dia itu nggak penuh, ya, apa ya, not full di orbital, gitu ya. Jadi kalau kondisinya full itu bukan dibilang transition metal. Nah, kita coba lihat definitionnya yang ada in the textbook. Kita lihat kemarin waktu awal kita bahas definition transition metal. Yang ini. Harus incomplete di subshell. Yes, incomplete. Ya, kalau complete enggak. Ya, itu maksudnya. Incomplete. Ini mah complete, full ya, complete. Oke, nah sebentar saya ini tak screenshot dulu. Iya. Oke, kita hapus. Oke, nah yang berikutnya. Oke, Z. Methyl CH3NH2 is a monodentate ligand. State what is meant by the term monodentate in this context. Cuma satu, apanya yang cuma satu? Sorry, kurang jelas. Cuma dan itu lone pair. Oke, jadi dia itu ligand berkaitan sama satu, dia itu donate one lone pair ya. Oke. Jadi kalau misalkan ada si molekulnya bisa, ini pasti N lone pairnya di sini di N. Berarti kalau ada dia possible untuk donate 2 lone pair ya,
tentunya lone pair ini in the complex compound. Nah, ini namanya disebut bidentate. Gitu ya. Oke. Sebentar, saya screenshot dulu. Oke. Sekarang berikutnya yang ini. Coba gambarkan pakai ini Michelle di sini, kemudian Alisa di sini. Coba di ini. Saya tak tinggal ini ya, mau ambil air minum dulu. Kalian kerjain dulu, rancangkan bagaimana Mana sih? Yang L-nya sama sisi. Hah? Yang apa? Kan yang gue opposite. Yang lu L-nya sama in the same side gitu. Oh, Oke, Alisa udah buat CS4 H2O. Trans, oke. Si L-nya adalah untuk mempermudah ya. Ya, oke, very good. Nah, hanya saya memperbaiki aja berkaitan sama yang ini. Ini 1 menit lagi akan putus nih. Tapi nanti kita nyambung lagi langsung. Ya.
Oke, nunggu Michelle. Oke, nah Michelle udah gabung ya. Kita lanjut. Hilang deh ininya, tapi it's okay. Nah, yang mau disoroti adalah tadi yang dikasih komentar. Oke, yang ini udah pas, bagus. Cheese transnya udah bener. Yang tadi di sini cheese, di sini trans. Nah, yang perlu dibuat itu adalah yang O di sini. Jadi OH2. Jadi karena lone pair-nya itu adalah dengan O gitu ya. Jangan menggambar dalam kondisi yang misalkan H2O. Jadi kalau dia begini berarti seolah-olah lone pair-nya itu dengan H. Itu yang bisa menjadi fatal, mengurangi skor kita gitu ya. Nah, jadi oke. Nah, sekarang yang H2, jadi H2 ya, jangan seperti ini. Oke, nah sekarang kita mau lanjutkan. What is definition state by term stability constant? Ya, stability constant. Stability constant. Nah, definisi langsung kita lihat ya. Jadi kurang lebih berkaitan sama constant yang menunjukkan stability dari kompleks. Nah, oke, kita lihat di maskimnya langsung aja. D-nya itu dia artinya apa? 4. 4D. Oke, nah itu berkaitan sama equilibrium constant gitu ya. For formation complex ion in solution ya, berarti berkaitan sama constant equilibrium for formation atau to form complex ion gitu ya in a solution. Oke. Nah, sekarang yang kedua gimana? Dibaca dulu. Harus ngelihat atasnya kali. Bentar. Oh iya benar, harus lihat atasnya. Nah, ini harus ingat yang ini. Dia adalah exothermic ya. Dia exothermic. Kayaknya saya pindahin. Yang bawah decrease berarti. Yang bawah decrease. Oke, yang bawah decrease, yang case step-nya gimana? Decrease juga. Decrease juga. Exothermic. Bentar. Supaya disatukan. Dedede.
Oke, yang ini. Tadi dugaannya adalah semuanya decrease. Gini ya. Kenapa decrease? Kira-kira. Soalnya reactionnya ke kiri. Reactionnya ke kiri. Oke. Ya, that's good. That's a good point. Di sini temperature-nya increasing ya. Temperature increasing. Kalau temperature increase berarti Ke equilibrium. endothermic. Yes, very good. Ke endothermic. Jadi endothermic itu bagiannya yang kiri. Betul ya? Berarti kalau case step-nya tentunya kan ini reaktan. Product divided by reactant ya. Jadi kalau ininya increase, maka ininya pasti decrease. Kemudian karena ke kiri yang ini, karena ke kiri dia pasti decrease. Nah, explain-nya gimana? Ya ini, by increasing temperature, equilibrium will move to endothermic. Ya. Good. Ke endothermic. Next question. Soal berikutnya. Ini sekarang. Oke. Dibaca dulu. Polydentate kayak gimana? Polydentate. Nah, poly ini artinya dia kan tadi itu ada kata mono. Berarti dia poly ini banyak yang didonate. Kalau di EDTA itu ada 4 lone pair yang bisa didonate ke transition metal ions. Ya. Coba ya, kalau nggak salah ada monodentate polydentate ini di textbook. Nah, baca aja dulu. Ini mah kalau nggak salah ada di textbook. Oke, Me. Nah, coba baca lanjutin dulu. Saya cari polydentate. Oke, nggak ada. Oh ya, nggak ada. Oke, saya cari di ini. Edit structure. Polydentate berarti dia banyak gitu ya maksudnya ya. Saya lagi cari strukturnya. Ini dia. Ini mah untuk supaya lebih kebayang, tapi bukan untuk dihafal. Ini DDE. Jadi yang punya potensi untuk katakan memberikan lone pair, donate lone pair itu ada di sini 1. Nah, ini kan ada dia 4 minus itu ketika dia release H plus 1 2 3 4.
Berarti mau nggak mau lone pair-nya itu di salah satu O di sini. 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 gitu ya. Oke, lanjutkan. Yang bawah nggak sih? Yang bawah, iya betul. Reasonnya apa? Jadi ini predict, ya Key predict. step lebih gede. Oke, very good. Jadi pilih yang ini, kemudian because formation of ETCD yang ini itu adalah case larger, value-nya larger. Oke, good. Udah simple kayak gitu. Oke, kita lanjut. Next question. Oke, yang ini. Write an equation katanya. Di sini give dissolve in the water to give alkaline solution. Ketika dissolve in the water berarti react with water, kemudian give alkaline solution OH minus. Nah, caranya gimana metilamin nih? Metilamin tadi CH3 NH2. Gimana Michelle sama Alisa? Tahu. Oke, nah berarti dia right showing methylamin. Berarti dia give alkaline. Kalau dia dissolve in the water, dia pindah ke sini, artinya dia si waternya kehilangan H+. Nah, H+ ini lah yang diserahkan ke metilamin. Nah, Ya, berarti kita tulis CH3 NH2, kemudian berarti CH3 NH3, bye. Nah, CH3 NH3 plus gitu ya. Jadi oke, equationnya kayak gini. Nah, sekarang metilamin CH3NH2, kemudian write equation for the reaction ethanoyl chloride. Nah, ethanoyl chloride ini chloride Cl. Kalau ethanoyl C-nya ada 2 ya, CH3CO Cl. Berarti yang ethanoyl chloride itu secara keseluruhan gambarnya CH3 ini C O Cl. Bagaimana bereaksi sama NH3? CH3. Cl-nya nempel ke metilamin.
Cl-nya nempel ke metilamin. Oke. Hati-hati, tapi berkaitan sama Cl diganti Cl-nya itu lepas. Cl-nya lepas. Dia akan gabung dengan siapa? Si Cl itu dia negatif pole, nanti si karbonnya itu akan menjadi positif pole. Nanti akibatnya hidrogennya akan attack. Jadi pasti akan ada ikatan antara C sama N. Nah, kira-kira gimana? Kalau saya lanjutkan di sini, berarti CH3 NH2 ditambah itu jadinya apa? Coba kalian gambar yang berkaitan gabungan ini. Bagai tiang garam, ding ding. Nah, silakan gambar. Jadi nyatu itu teh. Yes, betul. Jadi nyatu. Nah, setelah nyatu, dia akan menghasilkan dua compound. Menghasilkan dua compound. Lanjutin. Dia akan nyatu. Ya. Kira-kira produk yang lainnya apa? Oke, very good. Ini H doang. Ya, betul, H doang. Karena N itu dia 3. Sama HCl. Very good. Betul ya? Dengan HCl. Oke, very good. Nah, sekarang ini dinamain apa nih? Ini tadi disebut kalau saya gambar begini, apa ya? Kalau misalkan OH, misalkan O itu disebut ester linkage. Ini ke bawah. Ini ester linkage. Gitu ya. Amin. Oke, amide dianya. Kalau amine itu yang ada NH2-nya, ya nggak ada karbonilnya, karena amide itu punya NH, bisa NH, kemudian sudah ada C double bond O, gitu ya. Oke, nah yang kedua, methylamine also react with propanone katanya. Okay. Deduce the name type of reaction shown here. What type katanya? Ini
double bond. Ini NH2. Nucleophilic, bukan? Nucleophilic no. Nucleophilic bukan. Ya mungkin ada hubungannya, tapi oke, kita lah nucleophilic. Tapi bukan juga, yang di buku itu disebut namanya condensation. Oke, kita lihat ya kenapa dia condensation. Coba. Condensation. Oke. Nah, condensation kita lihat di textbooknya ya, bentar. Kita lihat textbooknya sebentar. Dia kita lihat di textbook yang berkaitan sama hydration gitu. Saya share lagi. Oke. Nah, ini mah berkaitan sama karbonil, ding. Karbonil udah ya? Udah. Betul, udah ya. Oke, karbonil. Oke, yang ini. Ya. Jadi kalau ini nama lainnya nggak tahu apakah hafal, tapi memang ditanya sih ini. Mau gimana lagi? Oke, yang kayak gini. Berarti ini selain condensation namanya adalah addition or elimination. Oke. Maksudnya apa? Ya kayaknya dihafal dulu aja lah ya. Jadi namanya itu condensation atau addition addition. Oke. Jadi addition dia gabung, nge-add, kemudian dia eliminate sesuatu. Nah, dia katakan form single bond, kemudian lagi form double bond. Gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Ini mah ya dihafal lah. Oke, kita lanjut. Oke, udah selesai. Sekarang nomor berikutnya. Soal berikutnya. Yang ini yuk, Mitch sama Alisa. Coba dicari yang ini. Yang ini bagian yang pertama, ini bagian Alisa. Yang ini Mitch. Yang ini FE-nya saya.
Kalau Fi S2 ampere, yang tunggal ampere ini begini. Oh, hati-hati, saya salah. Oh, 4S2 3D6. Nomor ampernya 0. Kalau di kalau S-nya ampere, ini D-nya 1 2 3 4 5 6 4. Coba Alisa CR, Miss-nya MN. Tulis di mana? Tulis di sini. Mau di apa? Ya, Alisa nulis di sini, Michelle nulis di sini. Iya, terus oke. Nah, berarti tinggal dimasukin ya. Yang 4S-nya oke. Ini 5. Terus itu 1. Oke. Nah, punya inisial berarti di orbital ininya 5. 4S-nya 2S.
Ya, it's unpair, zero ya. Dia zero. Ya, di sini kan pair kan. Nah, diminta explain the original color in transition complex. Explain origin color of transition element complex. The original complex. Nah, berarti harus berkaitan sama yang tadi splitting. Oke, sebentar. Iya, oke. Nah, bentar saya tak screenshot dulu. Alah. Tunggu. Oke, ngerti. Oh. Nah, ini ada spot tentang explain why. Nah, ini yang tadi dijelasin yang terakhir, sesi terakhir. Yang kita bahas adalah yang pertama kita bahas it's wise. Bentar, ini oke, yang ini. Jadi yang pertama itu original color ya. Berarti kompleks, berarti oke. Di orbitals ya, di orbital in transition metal ions. Di sini kita bicara mengenai dia berkaitan sama split, gitu ya. Di orbital ini nih split into area because the orbital interact with ligands, gitu ya, interact with ligands. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita membahas ketika split into area ya. Nah, di sini electrons will promote to higher level orbitals, gitu ya. Dia promote by absorbs visible light spectrum, gitu ya, spektrum. Kemudian kita bilang yang nggak diabsorb itu namanya the complementary ya, the complementary
complementary light will transmit, ya, transmit, and that light is observed. Nah, gambaran yang tadi itu yang paling yang diingat-ingat pertama degenerate, ini same energy level. Ketika interact with ligand dia pecah. Ini saya pakai octahedral ya, octahedral, 2 di atas, 3 di bawah. Nah, kemudian di sini pasti ada energy gap. Berarti elektron yang di sini promote, ini by absorb. Ya, absorb energy visible light spectrum. Nah, kemudian yang complementary light yang lain, yang unabsorbed, itu transmit. Oke, ada pertanyaan? Yang nggak unabsorbed ya, yang mana sih? Yang nggak absorb itu yang, jadi misalkan kalau visible light tadi ada di antara 700 nanometer ini sampai 400 nanometer. Katakan yang diabsorb itu sesuai dengan energi ini. Kita nggak tahu energi gapnya berapa. Yang pasti energi gapnya itu ada di visible light spectrum. Jadi kalau misalkan ini diabsorb, oke. Yang unabsorb itu yang sisanya, yang ini. Ini dibilang unabsorb. Akan diteruskan. Yang diteruskan itu yang masuk ke mata. Kebayang Itu ya? warnanya. Itu warnanya, betul. And that color, that light color paling ya. That light color. Kalau kata-kata memang perlu di describe. Light color is observed. Ada pertanyaan lagi? Enggak ya, oke. Ya paling sampai di sini dulu. Ya lumayan. Jadi semua topik yang kompleks udah selesai. Nanti ini saya share ke ini ya, ke line group ya. Oke, sampai di sini dulu. Kalian diperpanjang sampai tanggal berapa?